Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman semua yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa hingga sampai saat ini di Ramadan yang ke-23 tentunya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap istiqomah dalam melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pahala kita berkurang, atau bahkan menyebabkan daripada puasa kita menjadi batal. Oke teman-teman semua, kali ini sedikit saya menyampaikan, menginformasikan apa sih seharusnya yang kita lakukan, kita perbuat bila gedung kita setelah direhab. Jangan sampai setelah kita rehab, ya kan, kemudian kita tidak mengelisnya kembali gitu, mereview mundur mulai sebelum direhab hingga sampai direhab, step by step, urutan-urutan atau poin-poin apa saja yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai pasca direhab setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Memang benar, segala sesuatunya itu semua datangnya dari Allah. Rezeki sumbernya datangnya dari Allah. Kita ini hanya bisa berbuat dan berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar bagaimana apa yang kita usahakan tercapai tujuannya, yaitu bisa sukses, bisa berhasil. Jadi oke teman-teman semua, jadi kita telah melakukan konsultasi, kita telah melakukan komunikasi, baik kepada siapapun, ya kan? Baik kepada siapapun. Setelah kita berkonsultasi, jadi pada saat konsultasi sebaiknya apa yang ditanyakan diinformasikan semua, jangan ada yang ditutupin, diinformasikan semua. Ini agar bisa lebih benar, maka setiap informasi didukung dengan data, foto maupun video. Karena apa? Bisa saja apa yang disampaikan informasi melalui kita ini tidak sampai karena tidak ada datanya. Jadi bila kesalahan dalam menginformasikan data menyebabkan kesalahan dalam menilai sebuah permasalahan. Untuk menyikapi setiap masalah-masalah, maka dibutuhkan informasi data yang lebih baik, yang akurat. Ya, tolong, apa yang diminta, maka dipenuhi. Jadi, ini ada sebuah kisah atau cerita pengalaman yang dialami salah satu dari kawan kita. Pasca dia rehab, ya kan, setelah dia kontrol 3 bulan tidak ada kemajuan. Memang sebelum-sebelumnya sudah pernah ada beberapa mengatakan dirinya konsultan, bahkan membeli suara yang mahal-mahal, tapi setelah dibeli suaranya tidak ada kabar. Alhamdulillah beliau bertemu dengan saya, bertemu dengan Dunia Wallet, kita coba mengarahkannya, ya kan, kita coba mengarahkan beliau seperti apa yang harus dilakukan. Maka ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena tidak ada koreksi, pasca rehab, bahkan dikatakan mendengar omongan orang, ini jangan. Jadi setelah rehab, mengikuti step by step, informasi yang disampaikan akurat, informasi yang disampaikan benar, maka yang harus dilakukan adalah mengecek kembali. Poin pertama mengecek kembali apakah apa yang saya rehab ini sudah sesuai dengan apa yang diarahkan. Kemudian tentunya yang diarahkan diantaranya ya tata ruang, penyekatan. Kemudian poin kedua mengenai penginstalasian daripada suara. Untuk suara inap, informasi Twitternya tidak ada yang baku, ya kan? Mau banyak Twitter, mau sedikit Twitter, tidak ada masalah. Kalau saya lebih pada bagaimana prinsipnya hemat, murah,
tapi suara menyebar rata. Makanya saya sering pakai formasi diagonal dan center suara. Sistem sudut 45 derajat menembak ke tengah atau diagonal. Instalasi suara mesti diperhatikan. Kemudian iklim daripada mikro sebuah RBW. Untuk suhu ya sekitar 25 sampai 29. Kemudian kelembapan 75 sampai 95. Untuk mengoreksi suhu bukan pada hari itu saja, tapi lakukan berhari-hari. Lakukan berhari-hari, jangan hanya 1 hari saja diambil patokan, tapi lakukan minimal 3 hari kita mengambil sampelnya. Diambil sampel pagi, siang, sore, dan malam kalau bisa. Kemudian suara yang keluar di LMB apakah sudah direspon oleh walet? Nah, suara yang keluar di LMB apakah sudah direspon oleh walet? Seperti apa responnya? Apakah dia bermain di luar, terbang di tempat, keluar masuk LMB, ya kan? Ini perhatikan, demikian juga di Twitter tarik, perhatikan daerah Puit, apakah walet sudah masuk sampai ke dalam. Nah, ini juga diperhatikan bagaimana respon suara. Kemudian apakah posisi LMB ini sudah tetap sesuai dengan yang diarahkan. Ini berhubungan dengan informasi setepat apa survei di lokasi, apakah walet itu sudah pulang, apakah nanti yang LMB yang saya beri informasi ini, apakah lubangnya benar-benar sudah menyambut posisi burung pulang. Nah, nanti dilengkapi melalui sketsa, ada barat, timur, selatan, utara, walet itu cenderung dari ini ke sini. Seperti apa caranya? Mungkin bingung, karena mungkin daerah sentral atau daerah mana, karena walet banyak datangnya, maka kita cari gedung-gedung di sekitar EBW kita yang produktif. Dari mana burungnya datang dan masuknya seperti apa. Kita perhatikan itu. Dan memperhatikannya jangan hanya 1 kali, tapi berkali-kali. Tidak apa-apa lambat sedikit, tapi dengan kelambatan kita data akurat, data menjadi akurat dan informasinya pun menjadi akurat dan menjadi benar. Ini poin kelima, posisi LMB. Maka surveinya juga harus benar. Kemudian poin keenam, apakah di depan LMB, sekitar depan LMB ini, LMB tidak terlindungi oleh pepohonan. Pepohonan yang menyebabkan LMB ini terlindung. Atau ada pohon yang lebih tinggi daripada LMB. Sebab walet ini akan lebih menghindar, terbang dari jauh, lebih menghindar daripada pohon. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan dahan-dahan, poin yang ketujuh, dahan-dahan pohon ini jangan sampai menyentuh, atau minimal terdekat adalah 4 meter dari gedung kita supaya tidak ada toke atau tupai atau tikus yang loncat menyeberang ke RBW kita. Jadi teman-teman semua, kemudian ini berhubungan dengan predator. Predator ya utamanya burung hantu juga diperhatikan. Jadi pasca direhab, setelah semua kita cek poin-poinnya, tata ruang, tata suara, suhu kelembapan, terus suara yang keluar di LMB ini sudah respon dan di daerah Puit sudah respon tariknya, kemudian posisi LMB sudah menyambut burung pulang, kemudian apakah di depan LMB tidak ada penghalang, seperti pepohonan atau dan sebagainya, sudah saya sampaikan problem-problem di LMB, kemudian predator seperti burung hantu, kelelawar. Bila kita sudah koreksi semua, maka kita koreksi kembali. Kemudian kita survei lagi, kita perhatikan kurang lebih 3-4 hari seperti apa. Apakah masih ada kendala? Jika semua sudah tidak ada kendala, ya kan, di sekitar RBW kita, baik dalam gedung maupun di luar gedung sudah tidak ada masalah dan respon walet juga sudah mulai bagus, ya kan, kondisinya, maka barulah kita memutuskan kapan kita harus mengontrol RBW kita. Ya kan? Kapan kita harus mengontrol RBW kita. Nah, kita bisa mengontrolnya mungkin 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada masalah. Kalau kita penasaran, tidak apa-apa, 10 hari kita mengontrol, mungkin lihat ramai di luar. Nah, kalau kita lihat ramai di luar, sudah berhari-hari ramai terus, boleh dalam 10 hari kita kontrol. Tidak ada masalah. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam gedung ini, daerah nesting home, instalasi dan apa sebagainya sudah benar. Nah, karena kalau ada hal-hal yang error, misalnya mungkin tiba-tiba siripnya berjamur, atau ada predator, atau apa saja, ini segera kita bisa atasi. Alhamdulillah teman-teman semua, demikian.
apa yang dapat saya sampaikan, tips yang saya bisa sampaikan, poin-poin yang bisa saya sampaikan, bagaimana pasca rehab daripada RBL kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, seperti apa caranya dan bagaimana caranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi berkah ilmu ini. Alhamdulillah saya akan berusaha untuk selalu berbagi mengenai ilmu-ilmu yang rasional, ilmu-ilmu yang bisa diterima dengan akal, ilmu-ilmu yang didapat berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini di lapangan. Ya teman-teman semua, jika benar ada datang dari Allah SWT, wallahu a'lam, kita serahkan semua segala sesuatunya usaha kita hanya bisa berikhtiar. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi